gimana Iya. Gus? Yang apa? Dilaporin. Ya kan Ah, yang melaporkan capek sendiri, cabut sendiri. Kalau gitu cuma ngambil pusing. Iya, dia kayaknya capek juga Gus nggak ngambil. Iya, karena kita nggak ngambil respon sama sekali. Untuk apa? Ya kan kita terbiasa dengan dunia media seperti itu kan. Dan kita juga nggak buta hukum banget, kita ngerti hukum. Atta juga ngerti. Gimana Gus? Sudah biarin aja tak. Kalau kemudian katakan ada syarat mereka mau nyabut harus kolaborasi ya. Kita kolaborasi dalam hal apa? Tapi Kalau saya mendoakan mereka ya siapapun saya doakan. Termasuk sang pelapor juga kita doakan. Tapi ngomong-ngomong kenapa sih Gus Atta men-take down video itu? Ya mungkin dia merasa bahwa ini kurang memberikan edukasi gitu. Makanya dia bertanggung jawab secara moral karena dia memilih akun, Betul. memilih channel. Ya kalau pertimbangannya itu kan di hak dia kan. Saya posting sesuatu di medsos saya, kemudian saya take down, itu kan urusan saya. Kenapa yang lain yang repot ini? Kira-kira begitu. Gus tadi sempat Ini seperti apa sih Gus? Uslobi jangan, malah kita ketawa-ketawa aja. Jadi kalau ada video baru kita di TikTok atau di Instagram, saya kirim ke Atta, ketawa. Ya artinya ketika tahu dilaporkan. Sama sekali nggak ada sakit-sakit ya biasa aja. Kan kita orangnya slow. Dan memang saya lagi mengajak ini sebentar lagi insya Allah ini Torik sama Atta pengen kemudian di rumah Atta itu kita buat pengajian sekali teman-teman circle artis. amin. Karena banyak teman-temannya Atta yang anak-anak muda itu kan pengen belajar ngaji. Yaudah deh, kalau memang seperti itu keadaannya, saya mau nyempetin di sebulan sekali untuk ngasih waktu mereka ngaji. Dan rencana malah penggeraknya si Torik, Guji, kemudian si Atta sendiri. Nanti rencana mau di rumahnya Atta, kita bikin pengajian sebulan sekali. Tapi udah Gus, ditentuin tanggalnya belum sih Gus? kabar yang bersangkutan bilang kan ketika orang tidak mempercayai Ibrahim atau keluar Batal sahadatnya, yaitu justru berpotensi menurut saya berpotensi ada celah hukum bagi mereka. Bagi mereka. Ini saya pikir tafsir yang sangat-sangat menyimpang. Saya tidak secara spesifik mengomentari mereka ya. Tapi ada hadis yang bunyinya adalah man fasara al-Qur'an bi ra'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa menafsirkan Al-Qur'an dengan sesuai kemampuan akalnya sendiri, maka siap-siap mengambil tempat hidup dari api neraka. Jadi nggak sembarangan orang menafsirkan Quran atau menafsirkan hadis. Yang ini bahaya gitu. Yang ini bahaya. Maka saya pikir ketika orang tidak percaya dengan dukun kemudian batal syahadatnya, ini dari mana dasarnya? Dari mana dasarnya? Justru syahadat itu kan artinya pengesaan, pengakuan kepada Allah, pengakuan bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Sehingga kemudian kalau kita tidak percaya dukun justru batal. Justru sebaliknya kalau kita percaya dukun malah bisa batal syahadatnya. Jangan dibalik itu loh. itu apa yang disampaikan oleh pesulap merah Gus setuju. Saya nggak mengikuti apa yang disampaikan pesulap merah, saya juga nggak tahu gitu. Jadi saya ngomong seperti itu bukan karena saya mendukung pesulap merah, karena saya juga nggak tahu komentarnya pesulap merah seperti apa. Yang bisa melihat goib keluar dari muslim ya? Oh, kalau itu saya malah nggak setuju. Memang tidak ada yang bisa melihat jin, yang bisa melihat jin itu hanya Allah. Tapi saya menggunakan pendapat guru saya Habib Lutfi, yang beliau mengatakan apa? Benar, yang bisa melihat jin itu hanya Allah dan orang yang dikehendaki oleh Allah. Kalau bahasa guru saya Habib Lutfi seperti itu. Tidak ada yang bisa melihat kecuali Allah atau orang yang memang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kalian kemudian dikehendaki bisa-bisa saja kan itu. Gitu. Jadi tidak bisa, pasti nggak ada yang bisa sama sekali. Oh tidak. Makanya dalam hal itu memang banyak perbedaan penafsiran. Dan akhirnya mencuat mahasiswa juga yang aktif membuat sebuah laporan. Itu makanya kan saya bilang, karena itu berpotensi orang nggak percaya dengan dukun batal syahadatnya. Kalau saya malah sebaliknya, orang yang percaya dengan dukun, mempercayai omongannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, malah justru berpotensi gugur syahadatnya. Harus syahadat lagi. Makanya ada hadis yang bunyinya jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Perbaharulah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya selama ini yang kita sampaikan itu berbasis dalil gitu, berbasis hadis, berbasis ayat, tidak serampangan. Makanya saya tidak terlalu menanggapi gitu loh. Nah kalau saya menanggapi yang kemudian orang berpendapat tanpa dasar untuk apa?
kan gitu. Makanya kalau kita harus menanggapi harus pakai dasar. Doakan saja, mudah-mudahan parfumnya rame. Amin. Ya, bisa untuk ngopeni santri. Amin, Terus amin. tadi Gus, sedikit lagi persiapan Gus nanti untuk jadi saksi pernikahan Puji dan Torik. Luang lamaran aja belum kesaksian. Tapi ketika nantinya nih Gus, Nanti gimana? Ya kalau dituju ya siap-siap saja kan. Karena kebetulan kita dekat-dekat dengan Torik, sebagaimana kedekatan saya dengan si Atta. Kalau toh kemudian akhirnya mereka berjodoh, ya kemudian minta saya untuk membantu pernikahannya si Torik sebagaimana saya membantu kakaknya, ya kita siap-siap saja. dengan senang hati ya Gus. Cuman kan perbedaannya dulu adalah kalau saya dengan Atta itu baik dengan Atta maupun dengan Auranya kita dekat. Cuman kalau Torik dengan si Puji ini saya lebih dekat kepada si Toriknya. Jadi kalau dulu kedua belah pihak baik antara pihaknya Atta maupun Arel sama-sama minta tolong kepada saya. Aurel melalui pipihnya, sementara Atta langsung kepada saya. Kalau ini kondisinya agak berbeda karena yang dekat dengan saya si Torik. Gus, kalau melihat ada persyaratan yang mungkin agak memberatkan dan itu menjadi pro dan kontra sebelum Apa coba yang memberatkan apa? Coba. yang apa namanya yang melamar harus datang ke sana terus mempersiapkan apa segala macam apa yang diinginkan pihak sana itu termasuk membebankan dan memberatkan Enggak, yang maksudnya biasa itu siapa? pihaknya siapa? Yang dari Puji, yang dari wanita. Nggak terima maksudnya seharusnya yang datang kan yang melamar kan Torik ke Puji ini dibalik dari Puji harus mendatangi keluarga Itu pendapatnya siapa? pihak dari sana pihak Haji Faisal. Nah mungkin kalau hal itu agar tidak terjadi Yang berhak melamar itu kan memang laki-laki. Laki-laki meminang, perempuan dipinang. Wala junaka alaikum fima arratum min khidbatin nisa'i au aknangtum fi anfusikum. Diperbolehkan untuk melamar, kalau nggak bisa didiamkan di dalam hati, diempet. Tapi biasanya kalau ngempet biasanya jerawatnya banyak. Betul. Jadi yang ngelamar memang laki-laki. Laki-laki melamar, perempuan dilamar. Itu. Sama hanya perempuan nggak bisa mencerai, bisanya mengajukan gugatan. Cerai. Laki-laki menceraikan, perempuan diceraikan. Kalau perempuan pengen mencerai, ya nggak bisa, bisanya mengajukan gugatan. Samanya dengan meminang dan dipinang, cowok meminang, cewek dipinang. Itu memang peraturannya seperti itu. Walaupun memang di beberapa daerah ada yang ngelamar itu yang cewek, itu budaya. Saya budaya. Budaya. Ya siap, kamu mau nikah lagi juga siap. Tapi dari keluarga Gen sendiri ada nggak sih omongan ke Gus? Belum, yang komunikasi sama saya si Atta sama si Torik. Oh, dari Ibu Gen atau apa itu? Enggak, Kalinya belum. enggak. Dari ini kan memang saya berencana ketemu dengan bapaknya si Atta. Karena memang kebetulan kita punya sama-sama kesamaan soal ziarah wali, ziarah kubur. Bapaknya Atta itu kan sebenarnya begitu, ziarah wali Songo. Lah kita punya kesamaan di situ. Makanya Atta bilang, Gus ini pokoknya kalau ketemu bapak pasti cocok. Begitu juga sebaliknya. Karena kebetulan sama-sama sibuk ya. Ini aja Atta bisa datang kan saya udah pesen waktu sama dia udah 15 hari yang lalu. Waduh. 2 minggu ya. 2 minggu. Kalau enggak kan dia tahu sendiri aktivitasnya padat. Semua Torik juga sama. Sama. Gitu ya. Oke, Gus, terakhir. tentang Puji nih. Torik kan udah memperkenalkan Puji ke keluarganya, cuma kan ke orang tuanya belum nih. Seperti apa nih, bisa ada surat ke Gus nggak sih untuk membantu gitu? Enggak ada soal omongan itu ke saya. Tapi yang jelas ya itu mungkin etikat baiknya si Torik pengen hubungan lebih serius, kira-kira begitu. Karena menikah itu kan tidak hanya 2 orang, tapi 2 keluarga. Itu ada rasa kesulitan nggak sih dari Torik Gus mungkin Gus untuk mengenalkan? Enggak sih, mereka juga akhirnya udah kenal kan. Tapi sejauh mana kenalnya itu yang saya belum tahu. Untuk ketemu mungkin belum pernah Gus ya? Belum. Akhir Kalau saya juga ketemu Fuji terakhir di event Sawaran MS dulu waktu itu kan udah lama dengan si Fuji nggak ketemu. akhir-akhir ini Torik suka nanya-nanya gak sih Gus, maksudnya kalau di depan penghulu apa yang harus hafalan apa yang di ini gitu. Nanti kalau udah lambarnya berta kasih tahu. Oke, Gus, terakhir dari aku. Ini berkaca kepada Aurel. Maksudnya kalau mau jadi keluarganya Gen Hadinata tuh harus kayak Aurel. Sorry, tertutup kita lihat dan keluarganya Gen juga. Faktanya apa? Dulu si Atta tidak pernah memaksakan Aurel untuk menggunakan jilbab. Betul. Dan itu nggak pernah dikonsumsikan sama saya. Saya bilang kalau kemudian Aurel harus berjilbab, biarkan kesadaran dia sendiri. Dan akhirnya terbukti kan. Karena kita nggak pernah tahu masa depan seseorang. Kemungkinan juga bisa sama dengan si Puji. Nah, nggak perlu dipaksakan. Kalau memang padahalnya tumbuh kesadaran, ya itu kan fine. Kira-kira begitu lah. Sama lah kasusnya dengan si Aurel. Pokoknya jangan dipaksakan. Oh, Siap. Oke ya. Terima kasih Terima kasih, Gus.